Fasa substansi berhubungan erat dengan struktur atom-atom yang menyusun substansi tersebut. Karena itu, untuk lebih memudahkan pemahaman tentang perbedaan antara fasa padat, fasa cair, dan fasa gas, pada kesempatan ini saya akan menjelaskannya menggunakan tinjauan termodinamika statistik yang menjelaskan termodinamika secara mikroskopik sampai ke level atomik. Di sini saya akan menggunakan simulasi State of Matter Molecular Workbench dari concord.org yang bisa Anda akses di mw.concord.org. Untuk memudahkan penjelasan, saya telah mengcapture 3 buah simulasi untuk fasa padat, fasa cair, dan fasa gas untuk melihat perbedaan posisi dan pergerakan atom-atom pada ketiga fasa tersebut, beserta data tentang radius of distribution untuk ketiga fasa tersebut selama simulasi. Di sini kita tampilkan gambaran statis model untuk ketiga fasa tersebut. Di sebelah kiri bawah adalah fasa padat, yang di tengah atas adalah fasa cair, dan yang di sebelah kanan bawah adalah fasa gas. Pada gambar terlihat bahwa pada fasa padat, atom-atomnya tersusun rapi dengan jarak antar atom yang teratur dan seragam. Atom-atomnya menyatu membentuk suatu klaster yang kompak. Pada fasa cair, susunan atom mulai tidak teratur. Jarak antar atom terdekatnya mulai tidak seragam. Namun, masih ada klaster-klaster kecil yang memiliki jarak yang masih seragam dengan atom terdekatnya, yang menandakan masih ada ikatan yang kuat di antara atom-atom tersebut pada klaster-klaster yang kecil tersebut. Sedangkan pada fasa gas, seperti terlihat di sini, jarak antar atom berjauhan dan tidak teratur, seperti tidak ada klaster yang memiliki ikatan yang kuat di antara atom-atomnya. Itulah perbedaan ketiga struktur atom untuk fasa padat, fasa cair, dan fasa gas. Perbedaan struktur ini mempengaruhi perilaku dari substansi ketika mengalami proses. Perbedaan struktur atom ini juga memiliki hubungan dengan perbedaan properties atau besaran-besaran termodinamika pada ketiga fasa tersebut. Sekarang, mari kita lihat simulasinya untuk melihat gambaran dinamik dari atom-atom pada ketiga fasa tersebut. Untuk substansi yang sama, fasa padat merupakan fasa yang memiliki temperatur terendah, sehingga energinya paling rendah. Energi kinetik yang dimiliki atom-atomnya tidak cukup untuk melawan energi potensial ikatan antar atom, sehingga atom-atomnya nyaris tidak bergerak, hanya bergetar di tempat. Seperti atom yang terikat dengan pegas di sekelilingnya. Jarak antar atom dengan tetangga-tetangga di sekelilingnya, baik tetangga terdekat pertama, kedua, dan selanjutnya, relatif tidak berubah, seperti diperlihatkan pada video ini. Jika kita naikkan temperatur fasa padat sampai pada titik lelehnya, maka getaran-getaran atom-atomnya mulai membesar. Energi kinetik atom mulai mampu mengatasi pengaruh energi potensial ikatan, terutama dengan atom tetangga yang agak jauh. Sehingga mulai timbul klaster-klaster kecil yang terpisah dan bebas bergerak secara acak. Jarak antar atom mulai berubah-ubah setiap saat. Namun, masih ada klaster-klaster kecil yang memperlihatkan interaksi dengan atom terdekatnya. Seperti terlihat di sini, adanya garis-garis yang menghubungkan atom dengan atom lainnya yang menyatakan adanya interaksi van der Waals antara atom-atomnya. Inilah struktur atom pada keadaan fasa cair. Jika kita naikkan lagi temperatur fasa cair tersebut, maka atom-atomnya akan mendapat energi kinetik yang cukup besar, sehingga mampu melepaskan sepenuhnya dari pengaruh energi potensial ikatan dengan atom terdekatnya. Sehingga atom secara individual menjadi bebas bergerak secara acak. Tidak ada lagi klaster-klaster kecil yang memperlihatkan interaksi dengan atom terdekatnya. Interaksi van der Waals-nya hanya ada dengan atom yang berada dalam jarak yang sangat dekat dan ketika menjauh akan terlepas. Jarak antar atom sangat tidak seragam dan berubah setiap saat, serta perubahannya
berlangsung dengan cepat. Pada kondisi ini, substansi sudah berada pada fase gas. Pada slide ini, kondisi dinamik untuk ketiga fase tersebut kita tampilkan secara bersama-sama, sehingga kita bisa membandingkan dengan jelas perbedaan ketiga fase tersebut. Perbedaannya seperti yang sudah disampaikan sebelumnya, bisa dilihat dari jarak atom serta pergerakan atom-atomnya. Pada fase padat, jarak antar atom relatif tidak berubah dan atom hanya bergetar di sekitar posisinya membentuk klaster-klaster yang kompak. Pada fase cair, jarak antar atom berubah-ubah tapi masih terlihat adanya klaster-klaster kecil. Pada fase gas, jarak antar atom berubah-ubah lebih cepat dibandingkan fase cair, serta tidak terlihat adanya klaster-klaster atom. Perubahan jarak antar atom pada ketiga fase ini menyebabkan mereka memiliki range harga volume spesifik, temperatur, dan tekanan yang berbeda. Jadi, dari simulasi tersebut, perbedaan antara fase padat, fase cair, dan fase gas adalah pada susunan atom serta interaksi antar atom yang mempengaruhi perubahan jarak antar atom-atomnya. Pada fase padat, atom tersusun secara kompak membuat suatu klaster, dan jarak antar atomnya sangat dekat dan relatif tidak berubah setiap saat. Dan ini terlihat jelas pada grafik radius distribusinya yang ada di sebelah kanan bawah, di mana terdapat puncak-puncak yang tegas yang terpisah pada jarak yang teratur, yang menyatakan jarak atom dengan atom-atom tetangganya yang tertentu atau biasa disebut dengan long range order. Pada fase cair, energi atom meningkat sehingga atom-atom mulai bebas bergerak. Namun terdapat klaster-klaster kecil yang masih mempertahankan interaksi dengan atom tetangganya, seperti tergambar pada grafik radius distribusinya di bagian tengah bawah ini, yang masih memperlihatkan adanya puncak-puncak yang tegas pada jarak yang dekat dengan atom. Pada jarak yang jauh dari atom sudah tidak terlihat lagi puncak yang tegas, atau biasa disebut sebagai short range order. Jarak antar atom berubah setiap saat. Pada fase gas, energi yang dimiliki atom-atomnya sangat besar sehingga atom-atomnya bergerak dengan bebas. Jarak antar atomnya berubah setiap saat dengan cepat. Tidak ada klaster-klaster kecil yang mempertahankan interaksi dengan atom tetangganya. Interaksi hanya ada dengan atom yang jaraknya sangat dekat dengannya, dan terjadi hanya dalam waktu yang singkat, seperti yang diperlihatkan pada grafik radius distribusinya yang ada di sebelah bawahnya, di mana puncak hanya ada untuk atom yang sangat dekat, setelah itu tidak beraturan.